Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rakaubin, NIM 221344018, dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan pengerjaan modul praktikum ya pada modul ke-6 ya, khususnya di mata kuliah Sistem Komunikasi Multimedia atau Sistem Teknologi Multimedia. Ya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas modul 6 yang mana di dalamnya itu ada dua topik, ada alias gamma dan alias delta ya. Dan topik kali ini itu adalah salah satu juga topik untuk teknik enkripsi data, namun di sini cenderungnya itu di bagian encryptingnya, jadi tidak terlalu berfungsi sebagai kompresi data gitu kan ya, karena pada dasarnya nanti kita menambah bit 0 gitu. Nah cuman untuk bagian alias gamma dan alias delta ini sebenarnya cukup sama gitu kan ya, cuman ada sedikit update saja untuk pada alias delta gitu kan ya daripada si alias gamma. Oke, dua teknik ini dikembangkan oleh satu pengembang yang sama gitu, satu orang gitu yang namanya Peter Elias. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan bahas bagian encodernya gitu ya. Oke, langsung saja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian alias gamma terlebih dahulu. Nah, untuk alias gamma di sini katanya kita mencari jumlah bit ya. Ya kita ibaratkan n gitu kan. N itu adalah jumlah bit dari bilangan ya, dari bilangan yang ingin kita encode. Nah, berapa bit gitu ya panjangnya. Lalu kemudian panjang bit itu dikurang 1. Nah, itu adalah hasil dari n, anggaplah n aksen misalnya. Nah, n aksen ini kemudian akan dijadikan jumlah bit 0 yang akan ditambahkan di awal angka yang ingin kita encode gitu kan ya, untuk binernya. Jadi singkatnya ya, intinya ketika misal di sini kan ada angka 11 misalnya, kita akan mengencode angka 11. Nah, angka 11 ini kalau misalnya kita jadikan biner, itu kan menjadi 1011. Nah, 1011 itu kan ada 4 bit ya, 1 2 3 4. Nah, berarti untuk n-nya atau n aksen misalnya, atau saya langsung aja pakai n gitu ya. N adalah panjang bitnya berapa? Nah, panjang bitnya itu adalah 4. Nah, dikurang 1. Nah, itu adalah 3. Nah, 3 ini kemudian akan dikonversi menjadi jumlah bit 0 yang akan ditaruh di awal sini gitu kan. Jadi masuk ke MSB-nya. Jadi nanti hasilnya akan jadi 0001011 ya. Nah, jadi seperti nanti hasilnya 0001011 ya, 011. Nah, ini adalah output daripada bilangan 11 pada proses alias gamma ya, encode-nya. Nah, singkatnya seperti itu ya. Nah, kemudian untuk alias delta tersendiri gitu ya. Nah, di sini untuk proses yang pertama itu kita mencari pangkat tertinggi binernya ya. Pangkat tertinggi binernya misal kalau dari tadi 11 gitu kan, pangkat tertinggi binernya 1011 gitu ya. Nah, di sini kita punya dari 0 gitu kan ya. Jadi di sini pangkat tertingginya itu kan dia mulai dari 0 ya. Nah, pasti 4 kurang 1 dong ya, berarti nanti bit pangkat tertinggi itu adalah 3. Nah, tapi kemudian si 3 ini akan ditambah 1 lagi ya, untuk dijadikan proses encode si gamanya. Jadi sini terlibat proses gamma encode-nya gitu kan ya, yang tadi sudah saya jelaskan di sini. Nah, kemudian bit tertinggi ini itu akan dimasukkan ke variabel n, misalnya n itu ada 3 ya. Ini bukan bit tertinggi, pangkat tertinggi ya dari suatu bit gitu. Nah, lalu si n ini itu akan kita konversi menjadi n aksen. Nah, syarat n aksen ini kita harus tambahkan dengan 1 ya. Berarti di sini 3 ditambah 1 ya. Nah, jadi 4. Nah, sebenarnya ini juga sama aja jadi panjang bit gitu kan ya. Jadi boleh kita anggap mencari panjangnya juga gitu kan, yang lainnya langsung n-nya saja gitu ya. Ini kita balik juga boleh, misal n aksen yaitu sama dengan 3, n-nya itu berarti kan 3 tambah 1 gitu kan ya. Nah, atau misal langsung saja n sama dengan 4 gitu, untuk mencari panjang si bitnya gitu kan ya. Nah, lalu si bilangan 4 ini itu kita lakukan proses gamma encode ya, proses gamma encode.
Nah, jadi untuk angka 4 tersendiri ya, itu kan 100 gitu ya. Nah, 100 ini akan kita jadikan alias gamma gitu aja outputnya. Nah, maka di sini kita akan hitung jumlah bitnya atau panjang bitnya itu kan 3. Nah, masih ingat 3 ini kita kurangkan dengan 1. Nah, berarti kan 2. 2 ini adalah panjang bit 0 yang akan ditambahkan ke sini. Berarti nanti hasilnya 00 1 00 ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu hasil dari si output ini gitu ya, ini akan ditambahkan dengan si n atau sisanya gitu kan ya, sisa n binary-nya gitu, n aksennya ya. Nah, jadi kan di sini kan kita punya angka 11 ya. Kita punya angka 11. Tapi kita hanya ambil 3 bit saja gitu kan ya panjangnya. Jadi untuk MSB-nya di sini kan 1011. Nah, ini kita nggak pakai ya. Nah, jadi kita cuman ambil 011-nya saja. Jadi nanti hasilnya ini kita gabungkan dengan ini itu 00100 ya. Lalu di sini ada 011. Nah, seperti itu. Jadi ada 001 ya, 001 terus 00011. Nah, ini adalah output daripada si alias delta ya. Cukup panjang tapi intinya sama saja, dia cuman menghapus MSB-nya lalu digabungkan dengan hasil alias gamma dari panjang bitnya. Intinya seperti itu ya, digabungkan. Nah, ini kalau 35, 101, 112. Nah, ini hasilnya. Gimana cara decode-nya? Nah, ini kita bahas gitu kan ya, ini cara kita misahin itu gimana gitu ya. Nah, cuman di sini kita akan fokus ke proses encode-nya ya. Jadi kalau sudah selesai ini teori ini sudah saya bahas, lalu kita masuk ke tahap coding ya. Di sini kita menggunakan subprogram atau fungsi. Kita buat dulu di sini kita punya subprogram atau fungsi alias ya gamma. Dia membutuhkan parameter input ya, argumennya. Lalu kita buat variabel outputnya. Di sini kalau dicontoh itu gamma result ya, atau hasil dari si alias gammanya. Itu kita kosongkan dulu, kita inisialisasi dengan tidak mengisi apa-apa gitu kan ya. Lalu nah, si input ini, nah ini kan pasti inputnya itu ibaratnya kita kan raw data atau misal apa ya istilahnya, ASCII gitu kan ya. Nah, si angka itu atau bilangan tersebut atau huruf tersebut ingin kita jadikan suatu biner. Jadi kita harus format dulu ya. Kita masukkan ke variabel biner, kita format gunakan fungsi format ya. Di sini dia memerlukan dua parameter. Ya, parameter yang pertama itu adalah value dari inputnya sendiri, yaitu adalah input, ngambil dari sini koma. Nah, formatnya akan jadi seperti apa gitu. Kita kan pengennya biner, jadi kita tulis B aja seperti itu ya. Nah, itu berarti kita kan mengubah si input menjadi biner ya, menggunakan fungsi format seperti itu. Lalu kita lakukan untuk pengulangan. Nah, ini sebenarnya untuk menambahkan 0 gitu kan ya, untuk menambahkan 0 sebanyak panjang daripada si binernya dikurang 1 gitu ya, yang tadi. Nah, jadi ini kita anggap aja n gitu kan ya, untuk counternya n in range ya sampai dengan panjang si binernya. Nah, tapi dikurang 1 ya. Kalau misal 4 kurang 1 3, jadi jumlah nolnya ada 3. Nah, kita tambahkan nolnya ya. Jadi nanti kita akan tambahkan di gamma resultnya itu bit 0 ya. Sorry, bukan angka 0 tapi bit 0 gitu ya. Nah, ditambah dengan gamma result itu sendiri ya, seperti itu. Nah, jadi nolnya sebanyak si len biner kurang 1, lalu si bilangan binernya itu sendiri ya, seperti itu ya. Oke, nah lalu di sini ketika sudah selesai melakukan perulangan, nah ini kita gabungkan si 0 ini dengan biner ya, biner yang tadi gitu kan, yang sudah diformat jadi inputnya. Jadi kita gabungkan di sini
gamma result sama dengan gamma result tambah biner ya. Karena nolnya itu kita kan taruh di awal jadi MSB itu ya. Nah, seperti itu. Lalu kita kembalikan nilainya, kita return si gamma result ya. Dah. Itu untuk program alias gamma. Oke, nah lanjut kita buat subprogram untuk alias deltanya. Ya, dia juga sama butuhkan input, parameter input ya. Nah, di sini kita definisikan lagi si alias delta resultnya itu sama dengan 0 bukan 0 tapi kosong. Jadi kita dengan string kosong. Nah, lalu di sini seperti biasa kita format dulu inputnya menjadi suatu biner ya, masukkan ke variabel biner aja ya biar gampang. Format jadi sama kayak alias gamma, kita format si input kita jadikan B atau biner. Nah, sudah ya. Nah, lalu di sini kita hitung ya. Kita hitung panjang daripada si binernya berapa gitu kan ya. Nah, ini yang mewakili dari si pangkat tertinggi yang ditambah satu itu. Jadi kita langsung saja kan, kalau pangkat tertinggi ditambah satu ya itu sebenarnya sama aja dengan panjang bitnya ya. Jadi kita langsung saja n itu sama dengan panjang atau len daripada si binernya. Oke. Nah, itu adalah pangkat tertinggi ditambah satu. Oke, lalu di sini kita masukkan. Nah, ingat ketika misal kita sudah selesai menghitung panjang bitnya ya atau pangkat tertinggi dikurang satu itu. Nah, si bilangan itu akan kita lakukan proses alias gamma encode-nya. Ya, yang nanti hasil ini akan ditaruh di MSB lagi. Ya, itu ya. Nah, jadi kita masukkan ke gamma aja ya. Di sini kan ada gamma juga, variabel gamma. Nah, si gamma ini akan menerima hasil pengembalian return ya daripada si fungsi alias gamma. Jadi kita panggil alias gamma. Dia membutuhkan suatu parameter input. Inputnya ya n, bukan n ya, tapi si ya n-nya itu kan ya. Nah, n. Nah, n ini kan ini sebenarnya udah berbentuk ini udah berbentuk angka gitu ya, karena dia jumlah gitu. Oke, berarti misal contohnya aja n4. 4 ini akan dilakukan proses alias gamma. Ya, berarti nanti kan hasilnya 00100 gitu ya. Nah, masuk ke gamma. Nah, si gamma ini kita akan gabungkan dengan variabel input ini yang telah dijadikan biner. Berarti kita akan menggabungkan gamma dengan biner. Tapi si biner ini kita nggak pakai si most significant bitnya gitu kan ya, atau MSB-nya kita hilangkan. Ya, jadi kita gabungkan gamma ditambah dengan biner yang tanpa MSB 1 bit. Ya. Jadi sini ada delta result, kita isi delta resultnya itu adalah gamma ya, karena ini si gamma ini fungsinya di MSB-nya nanti ditambah dengan si biner, tapi si bit pertamanya atau si MSB-nya itu kita tidak masukkan. Nah, ini adalah biner kurung kotak 1.2. Ini sebenarnya metode slicing data. Jadi kita hanya mengambil data biner ya pada indeks ke-1. Jadi indeks ke-0-nya itu nggak diambil gitu loh. Jadi mulainya dari 1 gitu. Ya berarti MSB-nya nggak diambil kan. Nah, seperti itu. Lalu kita return nilainya. Return delta result. Nah, seperti itu ya. Oke, kita sudah selesai membuat 2 fungsi ya, atau subprogram daripada teknik enkripsi delta dan gamma ya. Nah, sekarang kita coba tes gitu kan ya menggunakan data stream ini itu ya. Oke, kita punya data di sini. Data ya. Ada 23, ada 35, ada 36, ada 44, ada 45 ya. Berarti ada 5 data. Nah, kita definisikan, deklarasikan untuk output daripada alias delta gamanya, namanya samakan saja seperti contoh yang di kiri itu out gamma atau output dari si gamma. Ini tipenya string dan out daripada si delta ya. Nah, seperti itu.
Ini akan masuknya itu nanti biner-biner gitu kan ya, value-nya itu. Cuma dalam format string gitu ya. Cuma nanti dibacanya sebagai biner. Ya. Jadi kalau kita decode lagi itu jadi biner. Terus kita lakukan perulangan. Ya sebenarnya ini untuk apa namanya, mengulang ini ya. Indeks pertama 23 ya, indeks 0, 23, 35, 36, 44, 45 itu satu-satu kita encode ya. Nah, seperti itu. Jadi ya i kita counternya i. Nah, ini i ini itu kita masukkan in data ya, pada data berarti nanti hasilnya itu adalah indeks daripada si datanya i gitu ya. Nah, counternya itu adalah i. Kita masukkan out delta atau gamma dulu ya, sorry, out gamma ya, itu sama dengan out gamma ditambah itu hanya kosong ditambah alias gamma indeks ke i ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini ini fungsi daripada si ini itu untuk hasil pengkodean atau misal hasil enkripsi data untuk alias gamma ya. Dipisahkan dengan spasi untuk memisahkan data ya. Jadi ini sengaja, ini harus ada spasi, ini sengaja dipisahkan spasi, jadi ini datanya nanti kelihatan ada spasinya ya. Jadi outputnya nanti kelihatannya kayak seperti ini itu ya. Dari setiap bilangan ini 23 binernya berapa ya, biner yang udah di encode ya oleh gamma, terus spasi lagi dan seterusnya gitu ya. Untuk out delta juga sama kurang lebih ya. Out delta kita pisahkan ya, tambahkan dengan alias delta. Tentu saja datanya adalah indeks ke i gitu ya. I datanya itu. Jadi i itu adalah suatu indeks dari si data dan dia langsung ngambil value-nya gitu. Jadi masukkan ke sini gitu ya intinya. Itu bedanya sama in range. Jadi kalau ini dia langsung ngambil value-nya gitu dari si referensi counternya. Oke. Seperti itu. Nah, ketika sudah selesai ya, ini ibaratnya kita udah selesai nih me-encode semua data ini. Ya tinggal kita cetak gitu ya. Nah, di sini ya lebih enak sih kita ada input ada output gitu kan ya. Jadi di sini print input ya gamma, atau sebenarnya input saja ya, input karena dua-duanya sama, kita pakai input yang sama. Input sama dengan data ya. Ini kita masuk slash n dulu, new line, dan pakai tab ya, kita tab supaya rapi. Oke, lalu kita print hasilnya. Ada output gamma ya, ada output gamma, kita sama slash n tab, ini ada out gamma dan ada out delta juga seperti itu ya. Out delta seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Mari kita tes, siapa tahu ada kesalahan gitu ya. Oke, nah ini adalah hasilnya. Nah, kita coba samakan dulu ya. Jadi untuk yang gamma 000 ini kita kurang besar ya. Nah, ini ya 0000 ada 4 000 10 11 ya udah ya. 0005 00005 1003 1011 ya betul. Ya. Untuk deltanya yang ini 011 100. Oke, yang terakhir 011 ya, sama ya. Nah, itu ya. Ya, intinya seperti itu untuk proses encode pada bagian encoder ya, alias gamma atau alias delta. Di sini disajikan juga flowchartnya ya. Jadi untuk yang alias gamma kita punya dua subprogram di sini. Ada alias gamma dan alias delta. Yang pertama alias gamma yang tentu saja kita inisialisasi variabel output dulu ya. Yang tadi delta result sama gamma result gitu ya. Terus ubah nilai input ke biner. Nah, ini ya karena kita membutuhkan format binernya. Ya, lalu kita akan menghitung len atau panjang bitnya dikurang 1 ya untuk dijadikan alias gamanya gitu kan ya. Untuk keperluan alias gamma. Oke, terus tambahkan digit 0 sebanyak itu.
panjang bit yang dikurang satunya ya. Yang alias delta ini kurang lebih sama ya. Ya bedanya di sini dia menambahkan bit 1 gitu kan. Jadi sebenarnya di sini itu kita menghilangkan gitu kan. Ini sebenarnya bukan menambahkan bit 1 tapi menghilangkan ya. Jadi MSB nya kita hilangkan. Ini salah nih ya. Jadi harusnya itu menghilangkan bit 1 pada MSB data hasil alias gamma ya. Jadi kita gabungkan hasil alias gamma dengan si binernya, tapi binernya itu tanpa bit 1-nya atau MSB-nya. Kita hapus dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk main programnya ya kita deklarasi inputnya dulu ya sama outputnya dulu dari kedua hasil untuk menyimpan alias gamma sama alias delta. Terus karena kita banyak inputnya ya, ini berupa array, ada 5 datanya, jadi kita punya perulangan, harus punya perulangan gitu kan, biar nggak satu-satu manggilnya. Oke, dilakukan perulangan, kita bagi satu-satu datanya, terus kita laksanakan fungsinya satu-satu ya, setiap datanya, dan dipisahkan dengan spasi gitu ya. Jadi nge-split dengan space. Oke, lalu cetak ketika sudah selesai gitu ya. Nah, intinya seperti itu untuk pembahasan modul ke-6 ini, dan terima kasih. Mohon maaf bila mana masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.